Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari yang indah ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Daniel 12 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Puji Tuhan, kita baca satu orang 3 ayat. Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 10. Mulai dari Papa. Puji Tuhan, ayat Daniel 12 ayat 1 5 ayat ya, baca Papa 5 ayat. akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu. Ia akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijak sana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, Baca terus Jo. tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Terus baca Jo ayat sampai habis. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, suatu masa dan dua masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan seilang. Gimana ini Daniel? Malam hari ini kita akan mengupas tentang Daniel. Yang di sini tolong baca bersama perikop yang ayat 12 pasal 12 ini, yaitu apa? Akhir zaman. Puji nama Tuhan. Dan di sini kalau orang mau lihat kisah Daniel ini, kalau Daniel itu kalau mau dipikirkan, dia berasal bukan pada akhir zaman, pada waktu kapan? Pada zaman raja-raja, sebelum zamannya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum zaman Tuhan Yesus itu zaman raja-raja, baru berapa tahun kemudian, 2000 tahun kemudian baru zaman Tuhan Yesus. Dari zaman Tuhan Yesus 2000 tahun kemudian baru zaman kita sekarang. Amin. Itu zaman kasih karunia. Tetapi waktu zaman Daniel ini, Tuhan sudah mempercayakan bagi seorang Daniel, seorang pemuda. Daniel ini pemuda ya. Bagaimana dia bisa Tuhan percayakan tentang akhir zaman. Amin. Sampai dibilang katakan begini.
Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Puji nama Tuhan. Kalau mau dipikirkan pada waktu zaman Daniel kan, Daniel itu tidak tahu akhir zaman seperti apa. Amin. Karena waktu zaman itu mereka zaman raja-raja, dan waktu itu Daniel dalam keadaan dibuang, dalam keadaan di dalam keadaan pembuangan. Iya toh? Dan ini Tuhan sudah memberikan kepada Daniel seperti boleh dikatakan wahyu begitu, wahyu bahwa keadaan tentang akhir zaman ini seperti ini. Amin. Dan setelah kita lihat betul bahwa tanpa kita sadari kita ini sudah berada pada penghujung akhir zaman. Amin. Tidak bisa kita pungkiri bahwa saat-saat ini adalah akhir zaman. Amin. Dan kita melihat bahwa di sini dikatakan, adapun memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir dari segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Jadi ini firman ini akan tersembunyi sampai termaterai sampai akhir zaman. Puji nama Tuhan. Ini firman ini, bayangkan ini firman tentang akhir zaman ini soalnya sejak zaman Daniel, Tuhan memberitahukan akhir zaman akan seperti ini. Kita melihat kalau di akhir zaman, keadaan akhir zaman, manusia akhir zaman itu yang ada di Timotius 3, kalau tidak salah itu manusia akhir zaman akan apa? Membuang, apalagi garang, apalagi sombong, apalagi ada 18 kan cara hidup orang akhir zaman, apalagi tidak suka mengekang diri, apalagi pokoknya ada sana 18 ciri-ciri dari orang akhir zaman, dan tidak kita sadari itu kita sudah berada pada zaman ini. Amin. Kasih sudah tidak ada. Amin. Amin. Dan ini jelas tertulis dari zaman, sudah Tuhan beritahukan dari zaman Daniel bahwa akan ada akhir zaman. Dan akhir zaman itu di sini dikatakan ada waktunya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Puji nama Tuhan. Kalau akhir zaman ini kita berada pada kesesakan yang besar. Memang kelihatan tidak terasa, tetapi kalau orang di luar Tuhan pasti itu berasa. Amin. Kehidupan yang semakin sulit. Amin. Sekarang ini kan kesulitan di mana-mana. Amin. Kita memang tidak berasa, untuk orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak berasa, tapi orang di luar Tuhan pasti berasa. Kalau merasakan akhir zaman yang betul-betul sekarang akhir zaman itu, negara yang sudah merasakan itu, kalau orang boleh lihat di YouTube itu Zimbabwe, mau beli satu telur aja di sana harus membutuhkan uang berapa? Satu biji telur 600.000. Kita bisa bayangkan bagaimana masyarakat di sana itu berada dalam kesulitan yang besar. Amin. Mereka sudah berada di penghujung akhir zaman. Amin. Dan kita anak-anak Tuhan, Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah beritahu bahwa akan ada akhir zaman. Amin. Melalui Nabi Daniel. Amin. Tuhan sudah beritakan akan ada kesesakan, akan ada kehimpitan, akan ada apa lagi? Pergolakan yang sangat besar pada akhir zaman. Yaitu manusia sudah tidak ada kasih, tidak ada apa lagi penghormatan satu dengan yang lain. Manusia hidup mementingkan diri sendiri. Amin. Bagaimana Tuhan bilang begini di sini, untuk kita bisa hidup eksis di akhir zaman ini, agar supaya kita tetap hidup dalam kehidupan yang normal di akhir zaman ini, hidup dalam keberkatan Tuhan. Tuhan bilang itu akan terluput asalkan orang yang seperti apa. Kita baca di ayat 3. Puji Tuhan, tolong ayo baca. Tolong ayo baca. Ayat 3. Ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Jadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang semakin sulit, kehidupan dunia ini yang semakin kalau mau dipikir dalam kehidupan orang dunia itu sudah tidak ada kasih ya di dalamnya, toh. Kehidupan sekarang kalau orang melihat pengetahuan semakin bertambah,
seharusnya pengetahuan semakin bertambah itu manusia seharusnya semakin enak kehidupannya. Tapi yang kita alami sekarang semakin apa? Semakin sulit. Amin. Contohnya dalam kehidupan kita, dulu kita tidak punya handphone, iya toh? Kita tidak punya handphone. Kehidupan kita kelihatan nyaman-nyaman aja, tidak usah beli kuota, beli apa lagi, beli pulsa. Tetapi sekarang orang ngotot harus punya pulsa, harus punya apa? Kuota. Jadi kehidupan sebetulnya itu bukan gampang, sebetulnya sulit. Amin. Kalau orang tidak bisa hidup di dalam mengekang kehidupannya untuk hidup dalam Tuhan. Amin. Bayangkan sekarang orang lebih mengutamakan kehidupan yang seperti kalau tidak apa, mengutamakan kuota, mengutamakan apa lagi? Pulsa. Berarti itu orang itu sudah ada dalam kehidupan apa? Akhir zaman, tergerus oleh kehidupan akhir zaman. Amin. Jadi kalau kita tidak hidup dalam kasih Tuhan, dalam karunia Tuhan, kita berada dalam zona itu akhir zaman, dimakan oleh akhir zaman. Amin. Dan bagaimana kita bisa keluar dari akhir zaman walaupun kita berada di tengah-tengah dunia yang ada di akhir zaman ini. Tuhan katakan pada ayat 3, dia berkata begini, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Jadi bagaimana kita hidup tetap bercahaya. Amin. Di tengah kehidupan akhir zaman ini, Tuhan katakan kita harus apa? Hidup dalam apa? Bijaksana. Amin. Anak-anak Tuhan harus bijaksana di tengah-tengah akhir zaman ini. Kalau hidup bijaksana itu seperti apa? Berarti orang yang bijaksana adalah orang yang tahu mengelola berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Dia tahu memilih mana yang penting, mana yang tidak penting. Amin. Sehingga tidak tergerus oleh akhir zaman, tidak dimakan oleh akhir zaman. Amin. Ada orang yang susah-susah payah bekerja. Amin. Keuangan itu hasil dari jerih payah hanya untuk apa? Foya-foya, dimakan oleh akhir zaman. Padahal Tuhan katakan harus bijaksana agar supaya apa? Tetap bercahaya. Amin. Amin. Ada orang yang bayangkan dalam pekerjaannya sudah bersusah-susah hanya untuk beli apa? Handphone baru, untuk beli apa? Pulsa, untuk beli apa? Padahal itu kan tidak penting. Pulsa kalau untuk dipergunakan untuk hal-hal yang penting, untuk berbisnis, untuk mendatangkan keuangan, itu penting. Amin. Tapi kalau hanya untuk bermain, sekarang kan orang-orang sampai orang tua-tua aja pakai HP untuk bermain. Itu kan makan pulsa. Toh akhirnya apa? Dimakan oleh akhir zaman. Jadi keuangan yang dia mencari itu, yang dia mencari dengan susah payah, hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Amin. Sehingga kehidupannya apa? Sulit. Karena tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Amin. Tidak hidup dalam kebijaksanaan. Jadi Tuhan bilang, Tuhan sudah ingatkan lewat Nabi Daniel, bagaimana kita tetap eksis di akhir zaman ini, walaupun kita di tengah-tengah keadaan yang serba susah dan serba sulit. Karena memang Tuhan sudah katakan seperti itu akhir zaman. Amin. Dan nantinya kalau memang pada akhir zaman yang benar-benar terjadi, kita bisa bayangkan itu ada tertulis dalam perjanjian baru itu sepucuk apa? Pada secupak gandum secupak gandum sedinas. Bayangkan secupak itu kalau mau diukur itu hanya dengan satu blek susu. Bayangkan itu mau dibeli dengan seharga 1 hari kerja. Kalau bisa bayangkan 1 hari kerja hanya untuk beli secupak gandum. Iya, secupak gandum, 1 liter beras. Kita akan ada pada tahap itu. Amin. Pasti akan masuk pada tahap itu karena sudah firman Tuhan sudah katakan akhir zaman seperti itu, tidak ada kasih di mana-mana. Orang hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Amin. Dan karena memang sudah terlalu mahal, otomatis orang hanya hidup untuk diri sendiri, dan itu sudah terjadi di negara-negara sebagian besar negara yang lain. Kita bersyukur kita masih mempunyai pemimpin-pemimpin yang bagus pada saat ini ya, seperti Bapak Presiden Jokowi memimpin negara kita menikmati hasil-hasilnya, amin. Sehingga kita masih jauh dari secupak sedinar, amin. Dan itu akan ada, generasi kita yang selanjutnya akan menerima itu, akan mengalami itu, amin. Jadi bagaimana Tuhan sudah jauh-jauh hari memperingatkan dalam kehidupan kita agar supaya apa? Kita hidup tidak terjerat, tidak terjerumus, tidak terikat oleh akhir zaman ini.
kita anak-anak Tuhan diperintahkan untuk hidup apa? Bijaksana. Amin. Agar supaya apa? Kita tidak termakan oleh akhir zaman, walaupun kita sudah berada di akhir zaman. Amin. Kita bisa memudahkan mana kepentingan, mana kebutuhan. Kalau orang hidup dalam mementingkan kebutuhan, otomatis walaupun sedikit berkat yang kita terima, pasti itu akan cukup. Amin. Kalau untuk keinginan sebesar apapun yang kita dapatkan, itu pasti tidak cukup. Amin. Dan di sini dikatakan begini, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Puji nama Tuhan. Jadi di tengah kehidupan yang sulit, di tengah kehidupan yang serba susah, orang fasik akan berlaku tetap fasik. Kejahatan akan semakin apa? Semakin bertambah. Amin. Tetapi orang bijaksana akan memahami maksud dan tujuan Tuhan. Mereka hidup aman dan tentram karena mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Hidup dalam kesejahteraan karena apa? Mengikuti perintah Tuhan. Amin. Hidup dalam pengajaran Tuhan. Tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Kejahatan apa? Semakin merajalela. Amin. Akhir zaman kejahatan makin bertambah. Dan Tuhan katakan di sini orang fasik. Tetapi orang bijaksana, tidak seorang pun dari orang itu memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Puji nama Tuhan. Orang bijaksana akan memahami. Orang bijaksana akan mengerti. Orang bijaksana akan apa lagi? Mengerti segala maksud dan tujuan Tuhan. Sehingga walaupun di dalam keadaan dunia akhir zaman yang semakin jahat ini, orang-orang bijaksana itu terlindung. Amin. Orang bijaksana itu aman. Amin. Karena hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Marilah kita dalam kehidupan kita ini, bagaimana Tuhan itu begitu sangat peduli terhadap kita. Amin. Dari jauh-jauh hari, bayangkan dari sejak zaman Daniel loh, sudah diberitakan bahwa akan ada akhir zaman, masa kesulitan, masa kesesakan, masa apa lagi? Masa yang sangat menderita. Amin. Tetapi Tuhan sudah beritahukan kepada kita bahwa kita harus hidup bijaksana. Supaya apa? Kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu apa? Jerat orang fasik tidak menghimpit kehidupan kita. Amin. Karena kita apa? Kita hidup dalam kebijaksanaan. Amin. Di sini, dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntut banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau mau dipikir orang bijaksana itu, walaupun dia tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan atau tidak menginjil, kamu harus begini, harus begitu, tidak perlu. Dengan cara hidup dia aja orang sudah, ada apa ya dengan dia? Dari cara hidupnya orang sudah bisa belajar. Amin. Dari orang belajar dari cara hidupnya, akhirnya orang lebih mengenal pribadinya. Amin. Dari situ baru perkenalkan, oh ini loh sehingga kita bisa hidup bijaksana. Kita mengenal Tuhan Yesus, kita hidup dalam Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Sehingga kita hidup aman. Amin. Seperti apa? Seperti Raja Daud bilang, di dalam lembah kekelaman pun aku tidak takut, sebab gada dan tongkatmu ada bersama aku. Jadi kalau kita hidup bersama Tuhan Yesus, walaupun keadaan kelam sekalipun, kita tidak usah takut, karena Allah apa? Senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin. Asalkan kita hidup sesuai dengan standar Tuhan. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan standar Tuhan, ya otomatis Tuhan tidak bisa menolong dan membantu. Amin. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan standar Tuhan, yaitu bijaksana, amin, otomatis pertolongan Tuhan itu akan selalu menaungi kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan katakan orang bijaksana akan mengerti dan memahami maksud Tuhan. Jadi carilah kebijaksanaan itu. Amin. Carilah pengetahuan itu. Pengetahuan dan kebijaksanaan itu hanya didapat dari mana? Dari hidup takut akan Tuhan. Amin. Orang hidup takut akan Tuhan tidak akan menemukan kebijaksanaan dan pengetahuan. Dan saudara lihat, akhir-akhir zaman ini pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan semakin bertambah. Amin. Tetapi lihat dulu pengetahuan yang seperti apa. Pengetahuan yang tidak takut akan Tuhan tidak bisa menemukan arti, maksud, dan tujuan Tuhan. Tidak bisa mengerti apa maksud tujuan Tuhan. Sehingga boleh dikatakan apa? Kebodohan. Amin. Karena kepintaran
di hadapan Tuhan adalah kebodohan loh kalau tidak takut Tuhan. Tetapi kebijaksanaan, takut akan hidup, takut akan Tuhan, kepintaran yang tolong raih bersama Tuhan, kebijaksanaan yang tolong minta kepada Tuhan, senantiasa kita menandakan itu kehidupan kita hidup dan takut akan Tuhan. Kalau orang hidup takut akan Tuhan, otomatis apa? Kita menjauhi kejahatan. Kalau kita menjauhi kejahatan, otomatis kita hidup dalam kebijaksanaan. Amin. Kita bisa mengekang kehidupan kita, bisa mengekang diri kita. Kita bisa hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Otomatis kita hidup dalam kebijaksanaan. Kita tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang tidak perlu kita lakukan, mana yang perlu kita lakukan. Itu hidup dalam kebijaksanaan. Kita dituntun oleh Tuhan. Amin. Karena hidup dalam kebijaksanaan, hidup dalam takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Marilah kehidupan kita pada akhir zaman ini, akhir yang hari-hari yang semakin jahat, semakin sulit. Mari kita selalu bernaung di bawah kaki Tuhan. Amin. Bernaung dalam hadirat Tuhan. Otomatis saudara, Tuhan akan beritahukan, amin, apa yang menjadi rencana-rencana ke depan, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus berbuat. Amin. Kan di sini dikatakan Tuhan orang bijaksana akan memahami, tapi orang fasik tidak akan mengerti. Iya toh? Jadi betapa beruntung dan betapa kita merasakan terima kasih Tuhan kalau kita dekat dengan Tuhan. Jadi segala apapun yang kalau orang dekat dengan Tuhan itu, otomatis apa yang kecelakaan apapun yang menimpa kita atau kerugian-kerugian itu Tuhan akan beritahu. Amin. Kalau kita dekat dengan Tuhan, otomatis Tuhan akan beritahukan dalam kehidupan kita. Bisa membedakan, amin, mana yang baik, mana yang jahat. Itu hanya kita bisa temukan kebijaksanaan kita dengan Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan, otomatis walaupun kita hidup dalam kehidupan akhir zaman yang semakin jahat ini, Tuhan akan lindungi kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menopang kita. Puji nama Tuhan. Shalom. Oh, push.